Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya kedatangan mesin TV Cina. Sebelumnya saya jelaskan untuk kerusakannya ya. TV ini sebelumnya sudah saya servis di rumah usarnya. Sudah saya servis di sana ya. Jadi karena waktunya juga mepet, jadi akhirnya saya lepas dari tabungnya, dari rangkanya. Saya bawa sini mesinnya saja ya. Jadi saya akan menjelaskan kerusakannya yang sekarang. Yang servis di rumahnya masih tetap seperti ini kasusnya. Kerusakannya gampang teman-teman. Pasti teman-teman juga pernah mengalami. Ini standby kerusakannya. Tidak mau start. Apa nyangkut. Oke, lanjut. Nah, di sini hanya standby teman-teman kerusakannya. Gampang kan? Hanya lampu merah ini yang melotot, merah ya. Standby. Lampu indikator normal. Nah, yang pertama kali saya cek ya, yaitu di bagian elko ini harus ada. Itu ya. Nah, di sini di elko 470 mikro 16 volt. Ini dia. Ini saya cek sudah normal ya. Tegangan ada 11 volt normal. Dan ini untuk elko IC vertikal ya. Ini 1000 mikro 35 volt. Ada juga tegangannya. Ada 26 volt normal ya. Dan juga elko sini 47 160 volt itu di tegangan 110 ya. Ini untuk menyuplai ke playback ini harus ada 110 volt. Itu juga ada normal. Ini dia 160 volt. Itu ya. Nah, dan juga ada masukan dari teman saya, katanya suruh ganti IC memori. Nah, untuk IC memorinya ini teman-teman ya. Jadi ya, yang belum tahu, yang masih pemula ya, ini dia. Ini IC memori sudah saya ganti, juga tetap nihil zone. Nah, ini khususnya buat pemula yang baru belajar, yang belum menemui kerusakan serupa seperti ini saya jelaskan. Dan mesin ini masih mending ya, masih baru, nggak sampai 1 tahun kata pemiliknya. Nah, untuk tegangan 110 dari 110 B plus ini dia untuk elko nya. Di sini letaknya, dia larinya ke sini, ada air fuse, di sini ada elko juga 160 volt. Ini harus ada mencapai titik pin playback ini, kaki playback ini harus titiknya mencapai 110 volt, itu harus ada ya kan. Dan juga di sini 24 volt harus ada juga. Ini dia 24 volt, itu yang menyuplai IC vertikal. Oke, lanjut. Di sini tegangannya 24 volt atau 25 volt itu harus ada ya. Dan yang paling saya sering temui yaitu di tegangan 11 volt. Ini dia di elko 470 16 volt ya. Itu kalau ngedrop 8 volt itu pasti itu mesin tidak bisa start. Nah, untuk tegangan normal, coba kita tes, kita cek tegangannya. Nah, di sini saya jelaskan. Untuk TV ini sudah nyala teman-teman, cuma saya jelaskan karena takutnya saudara saya atau teman-teman saya mempunyai kerusakan seperti ini ya, dengan mesin yang sama. Itu mesin TV Cina Wacom ya. Nah,
Jadi untuk cara untuk perbaikan seperti ini tanpa CRT, tanpa tabung, bisa nggak? Bisa dong. Teman-teman harus melepas tegangan yang playback ini ya. Itu dia tuh pin playbacknya, saya open seperti ini tuh ya, nggak nempel, sudah saya sedot. Nah, ini jadi kalau sudah di open, di sini sudah di open, otomatis untuk playback ini tidak bisa nyembur ya. Kalau nggak di open nanti tiba-tiba start, takutnya ini nyemprot ya, takutnya nyembur ya, bahaya. Oke, ntar saya pasang dulu untuk AVO saya. Oke, ini untuk AVO-nya sudah saya pasang, sudah saya tuh ya, groundnya tuh saya solder di sini. Coba kita nyalakan untuk mesinnya untuk mengetahui tegangan yang harus ada ya, yang normal. Jadi biar teman-teman tahu, kita nyalakan. Ini dia ya, nyala ya. Itu sudah saya colokkan. Ini ada, sudah nyala. Di sini untuk pertama-tama kita cek di tegangan B+ yang ke playback ya. Ini ada 110. Ini dia. Ke sini ya. Dan ke sini. Ini dia. Tuh ada 111 ya, normal dan tegangan 24 volt yang menuju ke IC vertikal, yaitu harus 25 ya. Itu ada 27 volt tuh. Dan tegangan yang paling sering saya temui yaitu di Elko 470 16 volt, yaitu tegangan harus ada 11 volt atau 10 volt tuh, 11 volt ya. Dan untuk IC memori harus 5 volt, harus ada juga. Ini dia di sini tuh 5 volt ada ya. Namun TV ini meskipun saya remote tidak mau start ya, tetap. Nah, gimana untuk cara mengetahuinya? Nah, di sini kita urut di bagian, kalian cari di trafo trafo horizontal, yaitu di, atau bisa dikatakan osilator ya. Ini dia di trafo kecil, yaitu di trafo yang dekatnya transistor horizontal, yaitu di sini seharusnya ada 16 volt ya. Ini tetap 27 volt, berarti TV ini belum start ya. Ini, dan kita cek di sini di bagian 8 volt ada di pin nomor berapa, ini saya juga nggak ngurut ya, nggak ngitung. Coba kita lihat di sini. Kalau di sini, kalau diurut di sini di bagian sini ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Ada di pin urutan nomor 17 dari sini ya. Di sini harus ada 8 volt. Itu kosong. Tandanya TV ini belum start. Dan di sini seharusnya di trafo horizontal ini seharusnya kalau start yaitu harus ada 16 volt. Nah, di sini karena masih standby, dia masih 16 volt. Coba kita start. Saya ambil remote. Coba kita remote. Ini sudah saya pencet-pencet remote ya. Tapi tetap 27 volt. Dan ini yang 8 volt di sini di C224 ya, ini dia. Pokoknya di titik ini ya, C224. Nah, ini dia. Nih.
Ini dia, seharusnya ada 8 volt dan ini harusnya drop 16 volt, seharusnya harus drop ya. Setelah saya cek semuanya, IC memori sudah dan IC chroma pun sudah ya. IC chroma sudah saya ganti. Ini dia IC chromanya sudah saya ganti, padahal sudah saya ganti 2 kali ya. Ini takutnya juga IC-nya nggak waras, jadi saya ganti lagi. Tetap saja tidak mau. Lalu saya ganti di bagian ini juga, ini ya sudah saya ganti, tetap tidak mau. Ini kakinya patah akibat tertekuk ya, ini kakinya akan tertekuk, jadi saya kembalikan langsung patah. Nah, untuk letaknya di sini, ini dia, ini sudah saya ganti ya. Jadi IC ini sudah saya ganti, IC chroma sudah saya ganti, namun tetap tidak mau start seperti itu. Jadi saya pusing kemarin hampir 1 hari ya, perbaiki ini tidak ketemu, belum kunjung ketemu, jadi bingung, kerusakannya belum ketemu. Ntar saya ambil tes pen saya mana. Bentar ya. Oke, terakhir yang sudah saya temui yaitu ada di bagian kapasitor ya, apa keramik ya, keramik kuning, yang kuning ya. Ntar saya tunjukkan. Kita nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan kembali untuk mesinnya. Saya jelaskan lagi di sini tegangan yang di sini atau keypad ya, atau key tombol panel depan ya, yaitu di key di sini di pin nomor 3 ya, di urutan nomor sini. Nah, ini dia, harusnya ada 1 volt lebih ya, itu kosong. Bentar. Ini dia. Nah, itu ada 5 volt untuk isi memori ya, tetap ya, tandanya masih nyala. Itu dia, tegangan 110 nya ada di sini. Untuk tegangan keypad tombol depan itu harusnya ada di tegangan 2 volt ya, 2 volt atau 1,8. Ini kosong. Dan untuk tegangan apa ini namanya, ekstal ya, ini dia yang kaki 2 yang bodi besi ini di pin sini ada sebelahnya 5 volt dan di sini kosong, hanya ada 0,3 volt kosong ya. Nah, di sini harusnya ada teman-teman. Nah, ini dia, harusnya ada, ini harusnya ada sekitar 1,8 kalau nggak salah. Nah, oke, di sini saya tunjukkan kerusakannya. Untuk kerusakannya yaitu ada di bagian ini keramik ya, ini dia di keramik 12 C7 di keramik ini C703. Bentar saya jelaskan. Salam, tuh di C703. Ini dia untuk yang rusak ya, ini dia. Tuh
C703. Ini dia. Ini nggak tahu kenapa. Nah, tegangan di kaki sebelah ini kan kosong. Ini coba kita lepas, teman-teman. C703 untuk letaknya ya, untuk nomor kode PCB. Nah, di sini ini dia C703. Coba ini kita open, yang kaki sebelah ini kita open ya. Nanti gimana hasilnya nanti akan saya jelaskan. Oke teman-teman, ini sudah saya open ya. Ini dia di kaki ekstal ini dia sudah saya open di C703 ya. Ini dia tuh, jelas ya. Nah, coba kita nyalakan untuk TV-nya, mesinnya. Nah, ini sudah nyala. Ini dia nyala ya. Coba kita cek di tegangan BPLUS-nya dulu. Ada 110 dan tegangan vertikal juga ada 26 volt, dan tegangan 11 voltnya ada 10 volt ya. Itu drop 1 volt ya, menurun. Nah, coba kita cek di di trafo horizontal tadi, di sini letaknya. Ini harusnya ada 16 volt. Nah, itu 17 volt itu sudah drop ya. Seharusnya begini memang drop ya. Ini baru TV ini bisa start. Dan untuk yang 8 volt di C224 ini tadi saya tunjukkan tadi ini ya, ada 8 volt. Nah, itu ada 7,8 ya, mendekati 8 volt. Coba kita yang saya open tadi, ini pin kaki playback ini ya, nomor 4 ini, coba kita sambungkan seperti ini. Di sana saya sudah pasang test pen. Nanti kalau start dia berwarna merah ya. Coba kita tusuk. Tuh, keluar ya. Tuh. Tuh, berarti TV ini start ya. Tuh ya. Jadi jangan terlalu lama karena ini takutnya terbakar test pennya atau di bagian triplek di bawah itu. Tuh. Nah, itu normal ya. Jadi TV ini saya tidak bisa mengetes gambar. Nanti kalau sudah saya bawa ke rumah pemilik ini, saya tes di sana. Gimana hasilnya nanti saya jelaskan ya. Oke. Untuk kerusakan yaitu di bagian keramik ya. Keramik di C703 di sini kerusakannya. Meskipun kita ganti IC-nya, kalau ini tidak dilepas ya tetap saja tidak mau start ya. Jadi pengalaman saya sekarang ini seperti ini, menemui kerusakan standby. Sudah saya ganti IC chroma dan IC memori juga tetap. Jadi saya menemui di bagian sini selama 1 hari itu sudah tuntas. Akhirnya kasus saya tutup sementara, masih tidak ada gambar. Jadi saya akan tes nanti di bagian di rumah usar ya, di rumah pemiliknya. Jadi kerusakannya ini ya, coba kita lepas, coba kita tarik seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini nggak tahu kenapa ini kok bisa standby ke sini, intinya ini tidak bekerja IC chroma itu. Ini sudah saya lepas, kakinya saya angkat ya nih. Nah, itu dia. Jadi seperti itu kerusakannya. Dan
nanti kita pasang. Oke, cukup sekian dari saya. Jadi kerusakannya hanya di bagian keramik di sana ya. Oke, di sini saya sudah sampai di rumah pemiliknya dan di sini saya sudah memasang mesinnya dan kita tes. Di sini saya nyalakan dan kita lihat apakah sudah start. Nah, ini dia untuk gambarnya, normal, tidak ada cacat apapun meskipun komponen saya lepas. Dan untuk komponen ini berarti kerusakannya hanya di C703. Saya tidak menggantinya, hanya melepas saja. Nah, ini dia. Jadi meskipun kita ganti IC chroma, dia tetap ya. Jadi ini pengalaman saya di C703, C keramik ya. Kerusakannya hanya di situ. Nah, untuk kerusakannya, untuk komponennya saya lepas. Ini dia, biar agak jelas. Untuk nomornya, nomor serinya kalau nggak salah 22P apa 223, nggak begitu jelas teman-teman, karena untuk nomor serinya terhapus ya sedikit. Kalau saya ukur tidak terbaca. Ini dia. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi pemula, bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.